Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Joko Tri Putranto, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta PPG 331477001487 dengan nomor induk mahasiswa 25321211042. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP NU Darul Falah Masyarakat Sragen kelas 8 materi toleransi dan menghargai perbedaan dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan deep learning. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat jiwanya, sehat raganya, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru mau cek kerapian seragam dan juga perlengkapan pembelajaran. Silahkan untuk bisa dikeluarkan buku paketnya. Untuk selanjutnya, silahkan untuk dipimpin doa ketua kelas untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Setelah doa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya seperti biasanya setelah kita berdoa, mari kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Untuk pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. Silakan anak-anak bisa melihat tampilan di slide ya. Baik, bisa dimulai? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk pembacaan tadris pertemuan kali ini. Surat Al-Kafirun sudah selesai. Untuk selanjutnya akan kami absen dulu. Barangkali untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum menginjak ke pembelajaran berikutnya,
Agar nuansa pagi hari ini kita lebih semangat, lebih senang, kita melakukan ice breaking dulu ya. Nanti ice breakingnya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan anak-anak untuk bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, untuk selanjutnya agar nuansa di sini hening, kalian bisa fokus, bisa nyaman. Alangkah baiknya kita melaksanakan atau melakukan kegiatan relaksasi dengan cara nanti kalian menghirup udara pelan-pelan, setelah itu dihembus pelan-pelan gitu sambil menikmati musik relaksasi yang nanti Pak Guru putar. Silakan matanya bisa ditutup. Nah, kita mulai ya. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Ucapkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan cahaya putih lembut menyelimuti tubuhmu, menenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Setiap tarikan napas, hadir nama Allah yang penuh kasih sayang. Setiap hembusan, lepaskan rasa cemas, resah, dan gelisah. Ucapkan pelan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Biarkan zikir itu mengalir, mengisi hati dengan kedamaian. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Rasakan hatimu semakin damai, pikiran semakin jernih, dan jiwa semakin ikhlas. Segala keresahan perlahan sirna, diganti dengan ketenangan dan keyakinan pada kasih sayang Allah. Nikmati ketenangan ini, biarkan zikir dan syukur membimbingmu menuju jiwa yang tentram, menuju hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bisa dibuka matanya lagi. Pak Guru mau tanya ya. Lihatlah teman sebangkumu, kira-kira apa perbedaan dan persamaan di antara kalian? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Mbak Arsida apa kira-kira? Persamaannya apa kira-kira? Samaannya sama-sama cewek. Oh, sama-sama cewek. Terus perbedaannya? Perbedaannya apa sama teman sebangkumu? Perbedaan mata. Ya, matanya beda ya. Nah, Mbak Rosida sama Mbak Siva matanya lebih besar mana? Mbak Siva. Mbak Siva. Terus apalagi selain mata yang beda? Kulit. Kulitnya kalau Mbak Rosida sama Mbak Sukma lebih hitam mana? Nah, kulitnya mungkin agak lebih hitam Mbak Sukma, nggak apa-apa ya. Nah, ketika kalian melihat perbedaan di antara teman sebangkumu, ya, kira-kira bagaimana sikap kalian? Menghargai.
Oh ya, menghargai, karena perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya nanti kegiatan pembelajaran hari ini akan melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat di layar slide ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna toleransi, tasamuh, dan pentingnya menghargai perbedaan berdasarkan dalil nakli dengan benar. Kemudian nanti secara berkelompok, peserta didik mampu merancang solusi kreatif berupa poster atau slogan untuk mempromosikan sikap toleransi di sekolah. Kemudian yang terakhir nanti melalui analisis studi kasus, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku toleran dan intoleran serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kriteria ketercapaian tujuan belajar hari ini yaitu dapat menyebutkan pengertian toleransi dengan bahasanya sendiri ya nanti. Yang kedua, dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, memberikan minimal 2 contoh perilaku yang mencerminkan toleransi dari sebuah studi kasus yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Yang keempat, merumuskan dampak negatif dari perilaku intoleran dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menghasilkan sebuah karya yang relevan dengan tema toleransi. Kemudian beberapa agenda kita, yaitu yang pertama nanti alur kegiatan pembelajaran yaitu kalian akan saya sajikan sebuah kasus terkait perbedaan agama yang ada di kalangan siswa. Setelah itu nanti saya bentuk kelompok, terus kalian mengerjakan LKPD yang akan saya kasihkan setiap kelompoknya masing-masing. Kalian bisa menganalisis, mencari jawaban, boleh di buku paket, boleh di nanti sumber yang lain. Setelah selesai nanti presentasi di depan, kelompok yang lain boleh menanggapi. Dan setelah itu nanti kita menyimpulkan hasil dari seluruh presentasi kelompok masing-masing. Paham? Nah, alur seperti ini ya nanti. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak studi kasus berikut ini. Di sebuah SMP, Alia dan Nanda adalah sahabat sejak kelas 7. Mereka sering belajar bersama, membuat konten TikTok bareng, dan saling berbagi cerita lewat chat. Persahabatan mereka dikenal dekat, meski berbeda agama. Suatu hari, Nanda mengunggah foto dirinya sedang mengikuti kegiatan keagamaan di rumah ibadahnya. Beberapa teman lain yang melihat postingan itu berkomentar negatif. "Ngapain upload begituan? Nggak nyambung sama kita." Mereka mulai menghasut Alia. "Masa kamu sahabatan sama dia? Kan beda keyakinan." Karena terpengaruh, Alia merasa ragu untuk terus dekat dengan Nanda. Saat Nanda mencoba menghubunginya lewat chat, Alia justru memilih memblokir akun media sosial Nanda. Nanda merasa sangat sakit hati, bingung kenapa sahabat dekatnya menjauhinya hanya karena perbedaan agama. Nanda menjadi murung di sekolah, jarang berbicara dengan teman-teman lain, dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Beberapa teman yang peka mulai memperhatikan perubahan sikap Nanda. Persahabatan mereka dikenal dekat, meski berbeda agama. Setelah kalian melihat studi kasus tadi, untuk berikutnya kegiatannya adalah kalian akan Pak Guru kasih lembar kerja peserta didik, yang mana isinya nanti adalah menjawab segala sesuatu yang sudah ditampilkan lihat video tadi. Dan kebetulan untuk teks video juga sudah saya selipkan di LKPD, nanti
bisa dibaca-baca lagi. Kemudian setelah dibaca LKPD, nanti tugas kalian adalah membuat jawaban menggunakan aplikasi Canva, ya, secara berkelompok. Namun demikian, Pak Guru mau membuat kelompok dulu. Ya, silakan berdiri. Baik ya. Untuk pengelompokan, nanti di sini sudah saya tulis nama-nama kalian. Nanti kita putar. Berarti yang pertama nanti langsung bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Paham? Nah, nanti silakan bisa pindah-pindah tempat dulu. Langsung saya mulai ya. Untuk kelompok pertama, kira-kira siapa ini? Nah, Anila, mana Anila? Nah, duduk di situ dulu aja ya. Tempatnya di situ. Oke. Setelah Anila, kelompok berikutnya, temannya Anila nanti, kira-kira siapa? Syifa. Mana Syifa? Nah, silakan pindah dulu ke sana. Semuanya sudah terbentuk kelompok. Untuk berikutnya akan saya berikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ini terakhir sana. Di dalam LKPD sudah ada petunjuk. Silahkan kalian baca petunjuknya. Waktunya 15 menit untuk pengerjaan dari aplikasi Canva. Di mana? Ya, sini. Ya, ada kesulitan? Ya. Ini gini ya. Oh, pakai ini aja. Hitung aja dulu. Yang lain bisa mencari di buku paket. Ya, buku paketnya boleh dibuka. Nanti Fauzan tinggal mengetik jawabannya. Baik, sebelum presentasi, silakan kita melakukan ice breaking sebentar. Silakan kalian berdiri. Coba kalian bayangkan ya, kalau menulis angka satu pakai tangan ya. Nanti dipraktekkan. Contoh, 1 berarti nulisnya gini. 2 gini. 3 gini. 4 gini. Cek bisa ya. Coba. 1 2 3. Ya, sekarang yang tangan tadi, sekarang pakai gerakan tubuh. Nah, gimana? 1 2 gitu ya. Paham? Oke, mulai. Siap? 1 2 3. 1 2 3 8. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semua. Oke, yang pertama untuk presentasi silakan kelompok musyawarah untuk bisa maju ke depan mempresentasikan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk toleransi dari kasus tersebut adalah toleransi beragama. Dalam cerita yang sudah diputar tadi, bentuk kasus tersebut adalah menghakimi dan mengomentari negatif kegiatan keagamaan teman karena berbeda agama. 2. Menghasut teman untuk menjauhi sahabatnya karena perbedaan keyakinan.
3. Memaksa seseorang untuk meragukan persahabatan karena agama. Dalil Al-Quran atau hadis yang menegaskan pentingnya toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Dampak negatif intoleransi bagi pertemanan di sekolah dan masyarakat. Di sekolah tidak ada rasa nyaman dan aman. 2. Memicu perpecahan. 3. Sering terjadi konflik. Sikap yang harus dilakukan agar kasus seperti Alia dan Nanda tidak terjadi lagi di sekolah. 1. Memberikan pendidikan tentang toleransi dan menghormati perbedaan agama di sekolah. 2. Menumbuhkan sikap empati dan saling menghargai antar teman. 3. Membuat aturan anti-bullying dan anti-intoleransi yang jelas. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok musyawarah? Tidak ya? Nah, Sekian dari kelompok musyawarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali lagi. Oke, aplaus tepuk tangan yang meriah buat kelompok musyawarah. Yang selanjutnya yaitu kelompok toleransi. Silakan untuk maju ke depan kelompok toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok toleransi akan mempresentasikan tugas bentuk intoleransi yang tampak dalam kasus tersebut, komentar negatif terhadap kegiatan agama orang lain, menghasut teman agar menjauhi orang yang berbeda agama. Terus lanjut. Dalil Al-Quran atau hadis. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Dampak negatif intoleransi dalam pertemanan. Intoleransi menghancurkan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam sekolah, lingkungan menjadi tidak nyaman, siswa menjadi tidak betah. Dalam masyarakat, muncul perpecahan, saling curiga, bahkan konflik antar kelompok. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok selanjutnya boleh maju ke depan. Yo, kelompok ini. Oke, mic. Kelompok tawazun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tawazun akan mempresentasikan hasil KPD PAI kami. Bentar. Nah, bentar. Terus. Bentuk intoleransi yang tampak dalam kasus tersebut adalah menghina kegiatan keagamaan orang lain, mengajak orang lain untuk menjauhi seseorang karena perbedaan keyakinan, memutuskan komunikasi tanpa alasan yang jelas. Dampak negatif intoleransi bagi pertemanan sekolah masyarakat. Dalam pertemanan, persahabatan bisa merusaknya karena perbedaan keyakinan. Dalam lingkungan sekolah, munculnya suasana tidak nyaman dan tidak aman. Terima kasih presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, agak paham. Boleh ditutup? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok tawazun. Sekarang kita pendalaman materi ya, yang sudah saya buat untuk memperkuat pemahaman kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kita hidup di zaman digital. Zaman dimana hampir setiap hari kita terhubung dengan gawe, internet, dan media sosial. Dunia digital membuat kita lebih mudah belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi. Tetapi ada satu sikap penting yang harus selalu kita jaga, yaitu toleransi atau tasamuh. Toleransi artinya menghormati, menghargai, dan menerima semua perbedaan yang ada.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anakku sekalian, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci, menghina, atau merendahkan orang lain. Justru perbedaan adalah peluang untuk saling mengenal, belajar, dan bekerja sama. Di era digital, toleransi punya makna yang semakin luas. Mari kita lihat beberapa contohnya. Pertama, ketika kita melihat teman mengunggah kegiatan ibadah sesuai agamanya, kita harus menghargai, jangan memberi komentar negatif, apalagi mengejek. Sebaliknya, tunjukkan sikap untuk saling menghormati. Yang kedua, saat berdiskusi di grup kelas, di forum online, atau di media sosial, perbedaan pendapat pasti ada. Toleransi berarti menyampaikan pendapat dengan santun, mendengarkan orang lain, dan tidak menyebarkan kata-kata kasar atau kebencian. Yang ketiga, hati-hati dalam berbagi informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita bohong, berita hoax, atau ujaran kebencian. Ingatlah, sekali kita posting di dunia maya, jejak digital itu akan terus ada. Maka gunakanlah jari-jari kita untuk menulis hal-hal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan luar biasa. Beliau selalu bersikap baik kepada siapapun, termasuk tetangga yang berbeda keyakinan. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi selalu dengan kebaikan. Inilah teladan toleransi yang harus kita terapkan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Anak-anakku yang hebat, jika kita terbiasa bersikap toleran, maka suasana sekolah kita akan terasa damai, persahabatan akan semakin erat, dan media sosial kita akan menjadi tempat yang positif. Kita bisa menggunakan teknologi untuk menyebarkan ilmu, inspirasi, dan semangat persaudaraan. Ingatlah selalu bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka mari kita jadikan diri kita pelajar yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dalam digital, dan mampu menebarkan kebaikan kepada siapapun. Demikian terkait penjelasan toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Guru ya. Untuk berikutnya yaitu silakan refleksi secara individu. Kira-kira setelah melihat tayangan video, mempresentasikan hasil teman-teman, melihat hasil teman-teman, refleksi individu yaitu komitmen apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan ini. Kira-kira apa yang akan kalian perbuat? Silakan untuk bisa dijawab sesingkat-singkatnya. Sudah siap? Komitmen apa? Ayo ditulis. Komitmen itu mulai hari ini saya akan ngapain setelah tahu tentang toleransi. Nah, gitu ya. Komitmen itu perbuatan diri sendiri yang akan kita lakukan suatu saat nanti. Nanti boleh perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan komitmennya. Dan selesai ya. Langsung dari
kelompok musyawarah. Kira-kira, yuk perwakilan aja. Komitmennya apa setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Akan menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Ya, tepuk tangan buat kelompok musyawarah. Akan menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kelompok laki-laki sudah siap ya? Nah, gampang. Pakai mic ya, biar jelas. Komitmennya apa kira-kira setelah pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Tidak akan membeda-bedakan teman walaupun berbeda suku, bangsa, maupun agama. Ya, tidak akan membeda-bedakan teman walaupun beda suku, agama, dan bangsa. Tepuk tangan buat kelompok toleransi. Ya, saya kira cukup. Yang terakhir, kita akan melakukan asesmen akhir pembelajaran melalui sebuah aplikasi. Silakan setiap kelompok nanti maju ke depan akan menjawab 10 soal dengan menggunakan aplikasi yang sudah Pak Guru buat. Dimulai dari kelompok musyawarah. Silakan mendekat ke laptop. Ya, nanti mau saya bukakan aplikasinya. Oke, betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Oke, betul lagi. Tepuk tangan. Oke, bagus. Sudah selesai. Poinnya berapa kita lihat bersama-sama. Silakan duduk. Sudah selesai. Tepuk tangan buat kelompok musyawarah. Ya, poinnya 9. Nah, 9. Saya kira cukup. Ya, mungkin ada beberapa yang belum paham terkait. Kalau toleransi itu berarti menghargai perbedaan. Kalau intoleransi, tambah kata in, itu berarti kebalikannya, tidak menghargai perbedaan. Baik, anak-anak sekalian, kita ambil pesan moral yang ada pada pembelajaran kali ini, yaitu toleransi adalah sikap saling menghargai. Dalam perbedaan, dengan bertoleransi, kita belajar menerima keberagaman suku, agama, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Hidup rukun bukan berarti harus sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati dan bekerja sama meski berbeda. Dari sikap toleransi inilah tumbuh persatuan, persaudaraan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu cukup untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Untuk kegiatan pembelajaran yang berikutnya, kita akan membuat satu buah proyek. Bagaimana kalian nanti membuat sebuah film dengan karya toleransi. Nah, gitu ya, siapkan nanti untuk pembelajaran yang berikutnya. Baik, karena waktu sudah habis, silakan untuk ketua kelas memimpin doa setelah pembelajaran. Silakan. Tempat duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pelajaran ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Di kemudian hari kita lebih mementingkan sikap toleransi daripada sifat egois kita. Saya kira cukup dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.